Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Nur Hayati Siregar. Kami dari kelompok 3, kelas AK 804, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam rangka ujian akhir semester untuk mata kuliah Good Corporate Governance atau GCG. Next. Kemudian, sebelum memasuki ke poin pembahasan, izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Terdiri dari 8 orang, ada Bagus Pribadi Hermawan, Farhan Febrianto, Firdaus Ratnakumala, saya sendiri Mahayu Dwistianingrum, Farhan Ferdiana, Torik Maulana, Zuardi Syahputra, dan Asobri Abdianto. Kemudian untuk penjelasan terkait pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Farhan Ferdiana dari kelompok 3. Untuk pendahuluan ini, makalah ini telah disusun dengan berjudul Analisis Perbedaan Implementasi Good Corporate Governance antara negara maju dan negara berkembang. Pembahasan di dalamnya ini yaitu membahas tentang bagaimana prinsip-prinsip universal Good Corporate Governance yang diimplementasikan di berbagai kawasan, faktor-faktor kelembagaan, hukum, dan budaya yang memengaruhi efektivitas penerapannya di negara maju dan juga negara berkembang, serta dilengkapi juga dengan studi kasus nyata sebagai bahan komparasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Asobri Abdianto dari kelompok 3. Baik, izinkan kami mulai dari latar belakang. Good Corporate Governance atau GCG adalah sistem, proses, dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuannya sederhana, yaitu agar perusahaan dikelola sesuai tujuan organisasi, taat pada peraturan, dan tidak mengabaikan kepentingan para pemangku kepentingan. Mengapa GCG ini penting? Konsep ini sebenarnya sudah lama ada, tapi baru menjadi perhatian dunia setelah terjadi sejumlah kegagalan korporasi berskala besar dan krisis ekonomi. Dari peristiwa-peristiwa tersebut yang muncul, satu pelajaran penting yang dapat kita ambil, yaitu kegagalan perusahaan seringkali bukan semata-mata masalah operasional, melainkan bersumber dari lemahnya pengawasan dan rendahnya transparansi. Ada 4 momen yang bisa kita jadikan penanda, yaitu krisis keuangan Asia tahun 1997 sampai 1998, yang melanda banyak negara berkembang termasuk negara kita sendiri. Lalu skandal Enron tahun 2001 berupa manipulasi laporan keuangan, disusul dengan skandal WorldCom tahun 2002 berupa kecurangan akuntansi. Rangkaian kejadian ini mendorong lahirnya regulasi dan kode of governance di berbagai negara. Secara internasional, prinsip GCG dirumuskan dalam G20 atau OECD, Principle of Corporate Governance. Di Indonesia sendiri, prinsip ini dituangkan dalam Pedoman Umum GCG yang diterbitkan oleh KNKG dengan 5 asas, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. GCG ini prinsipnya secara universal dan diadopsi hampir semua negara, tapi kualitas implementasinya tiap negara, negara maju dan berkembang berbeda. Untuk faktor penyebabnya, setidaknya ada 6 faktor yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Yang pertama, kekuatan sistem hukum dan penegakannya. Kedua, kualitas serta independensi lembaga pengawas. Tiga, struktur kepemilikan perusahaan yang cenderung terkonsentrasi. Empat, budaya organisasi terkait etika dan kepatuhan. Lima, tingkat perkembangan ekonomi dan kedalaman pasar modal. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi dalam pengendalian internal. Selanjutnya, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Sobri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mahayu Dwistianingrum yang akan menyampaikan eh, bagian batasan masalah dan rumusan masalah. Nah, kami menyadari bahwa topik tata kelola organisasi ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Oleh karena itu, agar pembahasan dalam penelitian ini berjalan secara terarah, mendalam, dan memiliki batas-batas ilmiah yang jelas, kami menetapkan 5 batasan masalah utama. Antara lain, yang pertama yaitu berfokus pada perbandingan implementasi GCG, yang mana eh, berfokus pada hanya tataran negara, bukan penilaian kinerja perusahaan secara individual. Kemudian negara yang dianalisis untuk negara maju ini kami mengambil Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Jepang, sedangkan negara berkembangnya adalah Indonesia.
Kemudian yang ketiga, kerangka prinsip GCG ini mengacu pada G20 atau OECD Principles of Corporate Governance dan pedoman umum GCG dari KNKG. Kemudian yang keempat, contoh kasus kami batasi pada dua kasus saja, yaitu Enron Corporation untuk negara maju dan PT Asuransi Jiwasraya untuk negara berkembang. Kemudian yang kelima, metode penulisannya studi kepustakaan dari kami ini melalui literatur, laporan lembaga resmi, dan artikel ilmiah yang relevan, serta tidak dilakukan pengujian statistik maupun pengumpulan data primer. Nah, berdasarkan batasan-batasan masalah tersebut, kami merumuskan 4 poin pertanyaan besar yang akan dijawab di dalam pembahasan penelitian kami. Antara lain, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Good Corporate Governance atau GCG dan apa saja prinsip yang menjadi acuan penerapannya. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi GCG ini di negara maju dan faktor apa saja yang mendukung keberhasilannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana implementasi GCG di negara berkembang. Dan yang keempat, bagaimana perbedaan implementasi antara GCG antara negara maju dan negara berkembang, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Harapannya tujuan akhir dari penelitian ini itu dapat memahami mengapa prinsip-prinsip GCG yang seragam secara internasional itu menghasilkan kualitas implementasi yang berbeda antara negara maju dan negara berkembang, serta faktor apa saja yang menyebabkannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya eh, setelah rumusan masalah, kami sampaikan tujuan dan manfaat dari penulisan makalah ini secara makalah ini secara umum. Tujuannya adalah memahami perbedaan implementasi GCG antara negara maju dan negara berkembang beserta faktor yang mempengaruhinya. Tujuan tersebut kami rinci menjadi 5. Pertama, memahami konsep GCG dan prinsip-prinsip yang menjadi acuan penerapannya. Kedua, menganalisis implementasi GCG di negara maju beserta faktor pendukung keberhasilannya. Ketiga, menganalisis implementasi GCG di negara berkembang. Keempat, membandingkan perbedaan keduanya serta faktor yang mempengaruhinya. Dan kelima, memberikan pemahaman komprehensif serta dapat menjadi referensi akademik untuk kajian lanjutan. Bapak dan Ibu serta rekan dapat melihat kelima tujuan ini disusun sejalan dengan rumusan masalah pada slide sebelumnya. Adapun manfaatnya kami kelompokkan berdasarkan pihak yang berkepentingan. Yang pertama itu bagi akademisi, yaitu menambah literatur dan referensi tentang perbandingan implementasi GCG antar negara. Untuk praktisi dan perusahaan, memberikan wawasan untuk memperbaiki dan menguatkan penerapan GCG agar lebih efektif. Selanjutnya, bagi regulator dan pembuat kebijakan, bisa menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan serta penguatan sistem tata kelola. Untuk investor dan pemangku kepentingan, bisa untuk membantu memahami pentingnya GCG sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan bagi peneliti selanjutnya, bisa dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan mengenai faktor dan dampak GCG dalam konteks yang lebih luas. Pada akhirnya, dengan memahami perbedaan implementasi ini, kami dari kelompok 3 berharap kajian kami dapat mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang lebih baik, yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya izin melanjutkan pemaparan saya. Perkenalkan saya Farhan Febrianto. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian GCG. Secara garis besar,
Di sini saya mengambil setidaknya tiga sudut pandang terkait dengan pengertian GCG. Yang pertama ada dari KNKG atau Komite Nasional Kebijakan Governance, di mana mereka menekankan bahwa GCG ini mengacu terhadap beberapa asas, di mana ada setidaknya 5 asas: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaraan. Nah, yang kedua, kami mengacu kepada OECD Corporate Governance Handbook, di mana mereka melihat bahwa GCG ini sebagai suatu kerangka institusional, hukum, dan regulasi yang mengatur hubungan antara manajemen, dewan, pembangsa, dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun tujuan utamanya adalah untuk menetapkan tujuan perusahaan, menentukan cara pencapaian tujuan, serta memantau kinerja perusahaan. Nah, eh, peran pentingnya adalah yaitu terkait dengan kepercayaan pasar, integrasi pasar modal, pertumbuhan berkelanjutan, stabilitas keuangan, dan penyimpangan nilai jangka panjang. Nah, yang ketiga, kami mengambil dari Cadbury Report, di mana mereka menyebutkan bahwa sistem GCG itu merupakan sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Nah, dari ketiga sudut pandang tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya eh, inti daripada GCG itu adalah merupakan sebuah sistem proses struktur di mana untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar kegiatan operasional sesuai tujuan operasi, peraturan perundang-undangan, dan kepentingan pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, selanjutnya terkait dengan prinsip-prinsip GCG ini, berdasarkan OECD Principle of Corporate Governance, setidaknya ada 6 prinsip. Yang pertama, GCG sebagai kerangka tata kelola yang efektif untuk menciptakan pasar yang transparan serta regulasi pengawasan yang jelas dan konsisten. Yang kedua, hak dan perlakuan setara bagi pemegang saham. Yang ketiga, sebagai prinsipnya adalah peran investor institusional, pasar modal, dan rata pasar. Yang keempat, prinsipnya adalah peran pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan, yaitu perusahaan itu bertanggung jawab pada karyawan, kreditor, termasuk pelanggan dan masyarakat, serta kerjasama untuk menciptakan nilai tambah dan menghormati hak pemangku kepentingan sesuai hukum dan peraturan. Selanjutnya prinsip yang kelima adalah pengungkapan dan transparansi. Artinya informasi yang disampaikan adalah benar, akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Mencakup keuangan, kinerja, struktur kepemilikan, risiko usaha, dan stabilitas kebijakan strategis. Dan yang keenam adalah prinsip tanggung jawab Dewan Perusahaan, yaitu memberikan arah strategis, memastikan pengendalian internal dan manajemen risiko berjalan secara efektif, mempertanggungjawabkan kinerja kepada pemegang saham, serta independen, objektif, dan profesional. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Zordi Syahputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Good Corporate Governance di negara maju. Nah, pada umumnya, negara maju ini memiliki kerangka tata kelola yang matang, terlembaga, dan didukung oleh pengawasan yang kuat. Lebih dari 80% yurisdiksi menerapkan pendekatan comply or explain atau model serupa. Nah, pendekatan ini itu memberikan fleksibilitas bagi perusahaan, namun tetap menuntut akuntabilitas publik melalui penjelasan terbuka atas setiap penyimpangan yang dilakukan. Berikut ada contoh implementasi pada negara-negara maju. Yang pertama adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat ini diperkuat oleh Sarbanes-Oxley Act 2002 pasca skandal Enron and WorldCom, menekankan pengungkapan keuangan yang sangat ketat, lalu independensi komite audit, pembentukan PCAOB, serta tanggung jawab CEO atau CFO atas laporan keuangan yang telah dibuat, lalu pengawasan pasar modal dijalankan SEC.
Selanjutnya, di negara Inggris itu mengembangkan UK Corporate Governance Code melalui FRC sebagai rujukan utama pendekatan comply or explain yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, ini berfokus pada komposisi dewan, independensi komisaris non-eksekutif, remunerasi, manajemen risiko, dan hubungan dengan para pemegang saham atau stakeholder. Lalu sementara itu di Jerman dan Uni Eropa itu menerapkan two-tier board system, yakni pengawas dan juga direksi. Sistem ini juga mengakomodasi co-determination, yaitu keterwakilan pekerja dalam dewan pengawas. Lalu Uni Eropa mendorong harmonisasi tata kelola melalui berbagai direktif, termasuk shareholder right directive. Nah, sementara di Asia atau di Jepang itu memiliki karakteristik keiretsu dan main bank system. Nah, Jepang ini pada dewasa kini itu semakin mengadopsi praktik internasional seperti peningkatan outside directors, perlindungan pemegang saham minoritas, dan juga dialog investor yang lebih aktif. Nah, kesimpulannya, implementasi GCG di negara maju itu ditandai oleh regulasi yang terus diperbarui, lalu otoritas pengawas yang tentunya independen, standar akuntansi dan standar audit yang tinggi, keterlibatan aktif investor, serta budaya pengungkapan informasi yang transparan kepada publik. Next. Kemudian, saya akan menjelaskan sedikit mengenai faktor keberhasilan implementasi GCG di negara maju. Nah, keberhasilan GCG di negara maju ini didorong oleh sinergi faktor hukum, kelembagaan, pasar, profesi, dan budaya, serta tata kelola. Yang paling penting adalah budaya tata kelola. Faktor utama, yang pertama adalah kekuatan sistem hukum dan penegakan. Artinya, perlindungan hukum bagi investor, lalu peradilan independen, dan penegakan yang konsisten tentunya akan membuat aturan GCG berlaku efektif dalam praktik. Lalu yang kedua adalah kelembagaan pengawas independen. Lembaga seperti SEC, FCA, FRC, dan lainnya itu sangat memiliki kewenangan yang jelas, lalu SDM yang kompeten, serta kapasitas investigasi, lalu sanksi yang kuat jika terjadinya pelanggaran. Nah, yang ketiga adalah pasar modal liquid dan kompetitif. Pasar yang matang itu menciptakan disiplin eksternal melalui reaksi harga saham, analis, dan ancaman pengambil alihan terhadap manajemen. Yang keempat, itu peran aktif investor institusional. Nah, ini dana pensiun, asuransi, dan reksadana itu mendorong shareholder dan dialog tata kelola melalui stewardship approach. Nah, faktor pendukung, ada 3 faktor pendukung di sini. Yang pertama adalah standar akuntansi dan audit yang tinggi. Penerapan IFRS serta atau USGAP serta audit independen yang diawasi ketat meningkatkan kualitas informasi dan kepercayaan pasar. Lalu yang kedua adalah kode tata kelola fleksibel namun sangat akuntabel. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah negara maju itu menetapkan atau menggunakan pendekatan comply or explain. Nah, ini memberikan fleksibilitas penyelesaian praktik namun tetap menuntut keterbukaan atau transparansi atas setiap penyimpangan yang dilakukan. Nah, yang terakhir adalah budaya etika, transparansi, dan akuntabilitas. Yang paling penting itu adalah nilai integritas yang harusnya diinternalisasi dalam budaya korporat dan didukung atau diperkuat oleh tekanan reputasi dari media dan juga investor maupun masyarakat sipil. Nah, kesimpulannya adalah keberhasilan implementasi GCG di negara maju merupakan hasil sinergi antara hukum yang kuat, pengawasan independen, pasar modal yang matang, investor yang aktif, standar akuntansi audit yang tinggi, kode tata kelola yang adaptif, dan juga budaya korporat yang akuntabel. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagus Pribadi dari kelompok 3. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi Good Corporate Governance di negara berkembang. Nah, manfaat dari adopsi atas GCG di negara berkembang sendiri. Yang pertama itu manfaatnya adalah menciptakan pertumbuhan perusahaan dan penyertaan nilai. Kemudian kinerja finansial dari perusahaan tinggi. Ketiga, menarik investasi asing langsung atau foreign direct investment. Yang keempat, itu adanya keunggulan manajerial. Yang kelima, membantu perusahaan lemah mengimpul modal dan menarik investor untuk datang. Kemudian dari sisi hambatan dan biayanya,
Itu di negara berkembang ada untuk model barat sendiri kurang relevan untuk diterapkan di negara berkembang. Kemudian kepemilikan keluarga dan keterkaitan bisnis bisnis dengan politik ini sangat kental sekali ya di negara berkembang. Kemudian yang ketiga adanya korupsi sistemik ini menjadi masalah-masalah yang cukup serius di negara berkembang. Selanjutnya adanya intervensi dari Bank Dunia, IMF dan ADB. Kemudian law enforcement atau penegakan hukum yang lemah. Lalu hambatannya adanya pelanggaran hak dari pemegang saham. Kemudian kurangnya komitmen dari Dewan Direksi. Yang selanjutnya yaitu minim transparansi dan pengungkapan. Dilihat dari dimensi sosiokulturalnya dan dari segi BUMN di negara berkembang, itu ada norma budaya dan jaringan informal melemahkan check and balance. Itu yang selanjutnya struktur bisnis keluarga hierarkis di Asia Tenggara. Selanjutnya itu kompleksitas struktur di BUMN, lalu eh, panjangnya rantai birokrasi itu bisa menghambat akuntabilitas dari perusahaan sendiri. Lalu adanya juga pengawasan yang lemah dan ketidakpatuhan atas regulasi. Jadi di implementasi GCG di negara berkembang sendiri masih ada perdebatan dari biaya dan manfaatnya sampai sekarang. Next. Untuk selanjutnya itu analisis perbedaan implementasi GCG di negara maju dan di negara berkembang. Untuk yang pertama di negara maju, mengenai kerangka regulasi, tata kelola yang sudah matang, adaptif, yang diperbarui secara berkala, kemudian sudah dengan pendekatan comply or explain. Namun di negara berkembang sendiri cenderung normatif dan mengedepankan formalitas dan belum ditopang kapasitas kelembagaan yang konsisten. Untuk sisi struktur kepemilikan sendiri di negara maju, kepemilikan tersebar atau terkonsentrasi yang diimbangi dengan kelembagaan yang kuat. Namun di negara berkembang sendiri didominasi kepemilikan atas keluarga dan negara tanpa penyeimbang yang setara. Untuk dari sisi penegakan hukum dan pengawasan di negara maju, ada otoritas independen serta investor institusional yang aktif sebagai pengawas. Sementara itu di negara berkembang, penegakan dari hukum itu dan pengawasan masih lemah karena transparansi yang rendah dan ketergantungan atas investor asing atau lembaga donor baik dari lokal maupun internasional. Dari sisi struktur dewan dan akuntabilitas di negara maju, untuk check and balances itu sudah efektif karena ada pemisahan fungsi atau peran yang jelas. Sementara itu di negara maju, di negara berkembang, termasuk BUMN sendiri sering menghambat birokrasi karena adanya birokrasi yang panjang dan tumpang tindih atas kewenangan. Perbedaan utamanya terletak pada kedalaman institusi, bukan sekedar perbedaan aturan. Untuk selanjutnya dijelaskan dengan rekan saya. Baik, perkenalkan saya Firdaus Ratnakumala dari kelompok 3. Untuk selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan implementasi Good Corporate Governance di negara maju dan negara berkembang. Nah, menurut penelitian Fatmawati dan Nawangsari ini, perbedaan implementasi GCG tidak muncul secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Nah, yang pertama, faktor sistem hukum. Negara maju umumnya memiliki sistem hukum yang lebih kuat sehingga regulasi mengenai tata kelola perusahaan dapat ditegakkan secara konsisten. Nah, sebaliknya, beberapa negara berkembang itu masih menghadapi tantangan dalam proses penegakan hukum. Faktor yang kedua adalah kualitas institusi. Efektivitas lembaga pengawas seperti otoritas pasar modal, regulator keuangan, dan lembaga audit sangat menentukan keberhasilan implementasi GCG. Institusi yang independen mampu mendorong pemerintah untuk mematuhi regulasi secara konsisten. Lalu juga struktur kepemilikan modal. Di banyak negara maju, kepemilikan perusahaan cenderung tersebar sehingga pengawasan terhadap manajemen lebih efektif. Sebaliknya, di negara berkembang,
Banyak perusahaan dimiliki oleh keluarga atau kelompok usaha tertentu sehingga potensi konflik kepentingan relatif lebih besar. Lalu yang keempat, budaya organisasi. Budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan keterbukaan akan memperkuat implementasi GCG. Sebaliknya, budaya yang terlalu hierarkis atau kurang terbuka dapat menghambat fungsi pengawasan. Lalu faktor yang kelima adalah tingkat perkembangan ekonomi. Negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang lebih tinggi umumnya memiliki pasar modal yang lebih maju. Kemudian juga investornya lebih aktif serta tuntutan transparansi yang lebih besar. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk menerapkan GCG secara lebih optimal. Lalu faktor yang keenam adalah pemanfaatan teknologi. Nah, kemajuan teknologi memungkinkan perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal yang lebih efektif melalui penggunaan Enterprise Resource Planning atau ERP. Kemudian juga menggunakan analisis data, continuous auditing, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, negara maju umumnya lebih cepat mengadopsi teknologi tersebut dibandingkan negara berkembang. Next. Selanjutnya, contoh kasus implementasi Good Corporate Governance. Yang pertama ada Enron Corporation. Nah, Enron Corporation adalah perusahaan energi besar asal Amerika yang bergerak di bidang perdagangan energi dan pernah menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Nah, namun pada tahun 2021 ini Enron mengalami kebangkrutan setelah terungkap adanya manipulasi laporan keuangan dan penyembunyian utang melalui special purpose entities. Nah, kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dewan direksi dan kurang independennya auditor eksternal. Nah, kasus tersebut menyebabkan kerugian besar bagi investor dan ribuan karyawan sampai kehilangan pekerjaan. Sebagai respons, Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes-Oxley Act 2002 untuk memperkuat pengendalian internal, tanggung jawab direksi, dan independensi auditor. Nah, dari kasus Enron ini menunjukkan bahwa lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan independensi dapat menyebabkan kegagalan good corporate governance. Lalu yang selanjutnya dari Indonesia ada PT Asuransi Jiwasraya. Nah, PT Asuransi Jiwasraya ini adalah perusahaan asuransi milik Indonesia, BUMN yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa. Kasus Jiwasraya terjadi akibat permasalahan dalam pengelolaan investasi, lemahnya manajemen risiko, serta kurang efektifnya sistem pengendalian internal. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan mengalami tekanan likuiditas dan kesulitan memenuhi kewajiban kepada nasabah. Kasus ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk menjamin penerapan good corporate governance. Diperlukan juga integritas manajemen, pengawasan yang efektif, kemudian juga audit internal yang independen, serta budaya transparansi dan akuntabilitas agar penyimpangan dapat dicegah. Nah, demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya Torik Maulana akan melanjutkan ke bagian akhir dari presentasi kelompok kami, yaitu kesimpulan dan saran terkait implementasi Good Corporate Governance atau GCG. Dari pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, kita bisa menarik sebuah benang merah bahwa GCG ini merupakan sistem dan struktur fundamental untuk mengendalikan perusahaan. Praktik ini selalu berpegang teguh pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan. Dan jika kita membandingkan penerapannya secara global, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Jepang sudah memiliki ekosistem tata kelola yang sangat matang dan terlembaga. Keberhasilan mereka sangat ditopang oleh sistem hukum yang kuat, keberadaan pengawas yang independen, pasar modal yang liquid, dan tentunya budaya transparansi. Dan lalu sebaliknya di negara berkembang termasuk Indonesia, kita masih dihadapkan pada kendala-kendala struktural dengan tantangan utama yang sering kita ketemui itu mencakup lemahnya penegakan hukum, dominasi kepemilikan oleh keluarga atau negara, lalu transparansi yang masih minim, serta panjangnya rantai keagenan dan khususnya pada perusahaan-perusahaan BUMN.
Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa perbedaan kualitas penerapan GCG di berbagai negara sebenarnya bukan terletak pada perbedaan prinsip dasar tata kelolanya. Perbedaan ini lebih disebabkan oleh seberapa kuat sistem hukumnya, bagaimana kualitas institusi pengawasnya, budaya organisasinya, hingga sejauh mana kemajuan teknologi dimanfaatkan. Kasus-kasus besar seperti kegagalan Enron merupakan bukti empiris bahwa regulasi semata ini tidak akan bermakna tanpa adanya integritas manajemen, efektivitas pengawasan dari Dewan Komisaris tentunya, serta berjalannya fungsi audit internal yang benar-benar independen. Lalu, berangkat dari kesimpulan tersebut, kami merumuskan beberapa rekomendasi atau saran. Yang pertama, dari sisi pemerintah dan regulator, khususnya di Indonesia, bahwa terdapat urgensi untuk memperkuat kapasitas kelembagaan serta memastikan konsistensi dalam penegakan hukum. Khususnya untuk sektor BUMN, langkah untuk memperpendek rantai keagenan serta memperkuat independensi Dewan Komisaris dan audit internal harus menjadi prioritas. Kedua, dari segi operasional, optimalisasi teknologi menjadi sebuah keharusan di mana pemanfaatan sistem seperti ERP, penerapan continuous auditing, hingga kecerdasan buatan atau AI sangat krusial untuk memperkuat sistem pengendalian internal sekaligus memperkecil gap atau kesenjangan kualitas GCG kita dengan negara-negara maju. Lalu yang ketiga, untuk pengembangan akademi selanjutnya, kami menyarankan agar penelitian ke depan bisa memperluas cakupan negara yang dibandingkan. Penggunaan pendekatan kualitatif juga sangat disarankan karena terdapat faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi GCG ini dapat diuji juga secara lebih empiris. Sebagai pesan utama sekaligus penutup dari presentasi kelompok kami, bahwa di sini GCG ini tidak hanya butuh regulasi di atas kertas, tapi juga menuntut penegakan hukum yang konsisten, institusi pengawas yang tangguh, budaya integritas yang mengakar, serta dukungan teknologi dan profesionalisme yang berkelanjutan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan semua. Waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih, Saudara Torik. Kemudian sekian pemaparan hasil kerja kelompok kami, kelompok 3 dari kelas AK 804. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun ketidaktepatan dalam penelitian kami mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan nanti akan menjadi perbaikan ke depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.